Salam Lautizen, kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Legal, ngobrolnya para intelektual pengacara Kendal. Wis, mantap. Sudah bersama saya hari ini Mas Agil Wakano Esa, selaku Ketua Young Lawyer Komite Perhimpunan Advokat Indonesia Kendal. Ya, Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Reza. Luar biasa tentunya ya. Suatu kebanggaan luar biasa bisa kita kehadiran Mas Agil di podcast Ngopi Legal kali ini gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai perjalanan singkat dari Mas Agil sendiri sebagai seorang pengacara ataupun advokat. Ya, baik. Ya, terima kasih ya Mas Reza, ini mungkin sangat menarik sekali ini Mas Reza, luar biasa sekali. Terkait perjalanan saya sebagai advokat itu ya tentunya tidak mudah lah menjadi seorang advokat. Yang pertama-tama saya harus melakukan pendidikan profesi advokat, terus kemudian melakukan ujian profesi advokat, terus kemudian saya harus magang selama 2 tahun. Nah, dalam perjalanan magang itu kan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan untuk menjalankan sebagai profesi advokat sekarang ini, seperti itu. Saya mulai magang itu pada tahun 2019. Ya, kebetulan advokat pendamping saya itu ada Bapak Irwan Dwi Setiawan, saya magang di kantor senior juga Bapak Agus Sulistiono SMA. Nah, setelah lulus saya magang di situ, terus kemudian saya tuh malah kebalikan ya Mas ya. Biasanya pendidikan dulu, ujian dulu, terus baru magang. Lah ini saya belum menarik. Pendidikan, belum ujian, udah magang dulu, gitu Mas. Jadi saya magang dulu itu dari tahun 2018. Saya udah magang di kantor itu yang tadi saya sampaikan, di kantornya Pak Agus. Itu juga ada senior juga Bapak Irwan Dwi Setiawan. Terus setelah itu saya mengikuti pendidikan profesi advokat dan melakukan ujian. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap eksis seperti itu Mas Reza. Keren sekali ya guys. Ya, perjalanan nggak mudah dan begitu panjang, dan itu tentunya banyak menginspirasi rekan-rekan kita juga untuk bagaimana selalu berjuang juga di jalan impiannya, khususnya mungkin di jalan pengacara sebagai advokat ataupun pengacara. Kesibukannya kesibukan sebagai seorang pengacara itu seperti apa gitu untuk rekan-rekan yang mungkin belum cukup mengetahui ataupun ingin lebih mengenal dunia keprofesian pengacara ataupun advokat itu seperti apa? Ya, untuk kesibukan saya sendiri ya tentunya dalam dunia pengacara itu kan tidak selalu sibuk dalam persidangan, sibuk dalam acara non litigasi, mungkin dalam organisasi pun juga menjadi kesibukan dari diri saya. Karena menurut kutipan dari Prof. Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi, siapa yang berkorban untuk organisasi pasti rezekinya tidak akan terputus, seperti itu Mas Reza. Keren sekali ya teman-teman. Jadi di sisi lain tugas profesinya jalan, di sisi lain juga tugas sebagai seorang organisatornya juga jalan. Jadi balance ya Mas, artinya seimbang. Nah ini yang menarik. Kira-kira organisasi yang Mas Agil ikuti itu di Perhimpunan Advokat Indonesia khususnya di YLC itu seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk YLC sendiri mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya YLC itu seperti apa. YLC itu kan sebenarnya organisasi untuk wadah bagi para advokat muda khususnya di DPC Peradi Kendal. Seperti itu untuk ikut serta, ikut peran aktif dalam organisasi Peradi, ikut berkarya, ikut berinovasi, sehingga advokat muda ini punya wadah tersendiri. Dalam arti wadah tersendiri ini bukan masalah Peradi ingin memisahkan advokat senior dengan advokat muda, bukan, akan tetapi ingin menjangkau advokat muda supaya kedepannya kualitas advokat lebih baik, seperti itu. Dan tentunya di YLC sendiri itu kan juga merupakan kader-kader ya untuk kepemimpinan Peradi kedepannya, sehingga Peradi nanti tidak kebingungan mencari kader, wah siapa ini kepemimpinan organisasi selanjutnya, seperti itulah. Kita belajar sama-sama di YLC ini untuk belajar berorganisasi dan belajar ilmu-ilmu, karena hukum sendiri kan bergerak secara dinamis, seperti itu Mas Reza. Baik, jadi itu terobosan dan inovasi baru ya, artinya khususnya untuk advokat-advokat muda yang ingin berproses lebih di dalam ataupun mengenai dunia keorganisasian di dalam Peradi itu seperti apa gitu.
Nah, di DPC Kendal sendiri kan termasuk baru adanya YLC. Mungkin bisa Ya. diceritakan secara singkat berdirinya YLC di DPC Peradi Kendal sendiri. Ya, kalau terbentuknya YLC di Pradi Kendal ini tidak lepas dari peran Ketua Harian DPC Pradi Kendal, Bapak Subur Isnadi. Mungkin kalau nonton Pak Subur. Dan tentunya ketua kami di DPC Pradi Kendal, Bapak Haji Subur Isnadi itu membentuk WLC ya, Young Lawyer Committee atau Komite Advokat Muda itu pada pemilihan beliau di tahun 2023. Jadi beliau terpilih pada tahun 2003, juga membentuk organisasi yaitu WLC dan juga PBH. Jadi di Peradi sendiri itu ada 2 organisasi sayap lah, seperti itu mungkin. YLC sendiri ada, PBH sendiri ada, dan tugas dan fungsinya masing-masing juga, Mas Reza. Baik, menarik teman-teman. Artinya ada tugas dan fungsi perannya ya Mas gitu. Jadi di YLC sendiri di sisi lain juga rekan-rekan advokat muda yang berproses di dalamnya tentunya ada peran, ya, peran tugasnya ataupun mungkin struktur kepengurusan di YLC sendiri itu seperti apa? Ya, untuk kami sendiri dari YLC sendiri terkait peran kita terhadap advokat-advokat muda, yaitu untuk menjembatani para advokat-advokat muda untuk bisa berkomunikasi dengan para advokat senior. Karena banyak kejadian Mas Reza, mungkin seperti calon-calon advokat yang kebingungan mencari tempat magang, kebingungan mencari advokat pendamping, lah melalui WLC sendiri nanti kita bisa membantu untuk rekan-rekan ini mendapatkan tempat magang, mendapatkan senior lah istilahnya atau advokat pendamping untuk jenjang selanjutnya sebagai advokat seperti itu. Dan tentunya untuk pembelajaran kita kan jangan sampai nanti di luar sana, wah advokat Peradi kok sidang perdata misalnya kok menggunakan toga, kan kita yang malu Mas Reza kan seperti itu. Kan ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga kita juga butuh berdiskusi lah dengan rekan-rekan para advokat-advokat muda mungkin terkait ada ekot, banyak advokat-advokat baru yang belum paham terkait ekot itu sendiri seperti apa kan, ya banyak hal lah yang perlu kita perlu kita sampaikan kepada para advokat muda. Dan tentunya di sini kami juga tidak sendiri, banyak juga pengurus WLC, kemungkinan ada 14 orang ya kurang lebih pengurus WLC sendiri itu, dan semuanya alhamdulillah aktif semua lah support terkait organisasi WLC sendiri. Oke, baik. Ya sebagai bekal yang cukup lah nanti ketika emang lebih terjun ke dalam dunia advokat gitu kan untuk ke depannya gitu. Rekan-rekan YLC sendiri Mas, bagaimana cara untuk mungkin advokat yang baru berproses, baru mungkin menjadi seorang advokat untuk bisa bergabung dengan YLC ini gitu. Mungkin bisa cerita, mungkin bisa dikasih caranya, bagaimana cara untuk bergabung di YLC? Ya, untuk bergabung menjadi anggota WLC sendiri syaratnya tidak susah lah Mas Reza. Untuk bergabung menjadi anggota WLC tentunya nanti melakukan pendaftaran melalui Google Form, nanti sudah dibikinkan oleh rekan kita, ada Mas Dedek Noviandri itu yang membikinkan Google Form. Nah itu nanti pengacara-pengacara muda nanti kita share Google Formnya tersebut, dan rentan usia advokat WLC yang bisa menjadi anggota WLC ya Mas Reza itu antara 25 sampai 40 tahun. Karena kalau 40 tahun lebih sudah hitungannya tidak muda lagi. Namanya aja kan komite advokat muda, jadi ada rentan usia seperti itu. Jadi syaratnya cuma usia aja sebenarnya, tidak ada syarat aneh-aneh yang lain. Karena masuk Peradi sendiri kan sudah susah, PKPA susah, ujian susah, masa disusah-susah lagi masuk WLC kan, kasihan kan gitu. Jadi di usia-usia yang produktif ya Mas, gitu. Yang usia-usia masih memang semangat-semangatnya dalam berkarir, berprofesi di dunia advokat gitu. Sebelum mengakhiri sesi hari ini, kita kedatangan tamu nih gitu ya, silakan mungkin Mas Abidin SHM. Selamat datang Mas Abidin, monggo pinarak Mas. Oke, sekilas nih ya tentang Mas Abidin. Beliau ini adalah sekretaris Young Lawyer Committee dan sebagai advokat dan pengacara juga gitu. Mungkin bagaimana kabarnya Mas Abidin? Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya sendiri hari ini seperti apa gitu, di dunia profesi pengacara, bisa dijelaskan? Ya, jadi sedikit Mas Reza, ini saya sebelumnya minta maaf dulu nih kepada teman-teman semua, penonton,
Tadi ada sedikit kendala di jalan, Oh, jadi terlambat ya. Nah, kesibukan ini ya aktif di beracara ya, pengacara kok. Nah, alhamdulillah sih setiap hari ini ada 2 sampai 3 perkara yang sidang. Luar Nah, biasa. nah, eh, jadi saya disumpah itu tahun 2021 tanggal 30 Maret. Ya sudah 3 tahun ini. Nah, setiap hari kebetulan sebelum disumpah ini sudah banyak yang indek. Jadi ya sejak magang itu sudah membuat relasi, sudah banyak menggali pengalaman dari para senior. Ya. Sebagai sekretaris sendiri saya membantu Kak Agil Wakano dalam menjalankan roda organisasi YSC sendiri. Nah, apa sih peran YSC tadi sudah dijelaskan Pak Agil. Nah, kesan-kesannya untuk teman-teman baik itu para calon advokat, advokat yang baru saja disumpah, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, yang masih berusia di bawah 40 tahun, kami membuka diri untuk para advokat-advokat muda yang baru disumpah, yang berusia di bawah di atas 25 tahun dan di bawah 40 tahun untuk bergabung pada Komite Advokat Muda DPC Kendal agar kita saling bersinergi. Apa sih manfaatnya? Tentunya sangat bermanfaat dari segi keilmuan. Sekiranya ingin bergabung dapat menghubungi kami atau nomor Pak Ketua ya, Pak Agil, Siap. atau datang ke sekretariat DPC Pradi Kendal di Kendal Permai lantai 2 depan Masjid Agung Kendal. Mungkin itu demikian Tutup yang Reza. dapat saya sampaikan. Single bar is a must. Salam jabat erat. Oke. Itu ya teman-teman, menarik sekali gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu berpikir panjang lagi dengan rekan-rekan YLC Pradi Kendal tentunya, wadah yang tentunya sangat baik, bagus, dan memang layak memang untuk diperhitungkan, khususnya di Kendal sendiri gitu. Jadi tunggu apa lagi, join with us and see you.